Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pantun aja. Ke Cikini bareng Maudy Ayunda. Sampai di sana makan bubur ayam jawara. Podcast Isef inilah dia merayakan 1 dekade. Isef apa kabarnya? Halo semuanya, boleh tepuk tangan gak yang di ruangan nih? Kita apresiasi dulu pantunnya Pak. Karena Maudy Ayunda nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba diajak makan bubur Pak dia. Disuruh ke Cikini. Ke Cikini pula ya. Halo Sobat Isef, tahun ini adalah tahun edisi khusus Podcast Isef bersama saya Raditya Dika. Nah tamu kita hari ini istimewa banget, Bapak Arif Hartawan, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Nah Pak Arif, kita memasuki episode kelima nih Pak. Edisi spesial perayaan 1 dekadenya Isef. Di 4 sebelumnya kita udah bahas topik-topik yang seru banget. Mulai dari ada universalitas dan inklusivitas ekonomi syariah. Ada 30 menit memahami ekonomi dan keuangan syariah. Terus kita masuk ke serba-serbi halal lifestyle. Yang pertama yaitu makanan, minuman, pariwisata, ramah muslim hingga fashion. Yang terakhirnya itu yang keempat adalah yang kelima adalah serba-serbi halal lifestyle 2, bijak mengelola keuangan secara syariah. Buat yang nonton, kalau penasaran itu bisa langsung di search aja. Itu tadi episode-episodenya. Nah kali ini kita akan mengulik pandangan Bapak Arif nih. Tentang perkembangan ekonomi syariah. Dan kaitannya juga dengan penyelenggaraan ISEF yang udah 1 dekade ini Pak. Nah, kita langsung aja Pak ya. Ya silakan. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana nih Pak perkembangan ekonomi syariah saat ini? Posisinya di potret perekonomian Indonesia. Ya, tentang ekonomi syariah terus terang ini sesuatu yang baru buat saya ya, karena juga amanah ini juga baru setahun lebih lah pada kami. Namun apa yang saya pelajari ya, selama ini kami kan belajarnya tuh tentang ekonomi secara konvensional ya, mainstream gitu ya. Nah, belajar pula di negara Paman Sam pula gitu ya tempatnya mainstream gitu ya. Tiba-tiba harus kemudian menangani ekonomi syariah. Nah perkembangannya luar biasa kalau menurut saya ya. Bahkan ini membuka mata saya betapa luasnya ilmu ekonomi keuangan syariah ini gitu ya sebenarnya. Dan banyak hal-hal yang saya menemukan jawabannya setelah mendalami ekonomi keuangan syariah ini. Jadi kalau ditanya bagaimana sih perkembangannya saat ini begitu ya, maka kami bisa mengatakan ya sangat bagus sekali perkembangannya dan sangat menjanjikan lah untuk bisa berkembang ke depannya gitu ya. Nah kalau kita pernah belajar di bangku sekolah ekonomi ya, di bangku kuliah ekonomi biasa kita punya persamaan ekonomi Y sama dengan C plus I plus G plus X min M itu ya, persamaan-persamaan standar di ekonomi itu. Maka kalau kita bagaimana perkembangannya ya banyak hal dari komponen itu. Salah satunya adalah bagaimana dari sisi pengeluaran ya, dari sisi konsumsi. Nah konsumsi itu pelakunya bisa macam-macam. Ada rumah tangga, ada pemerintah, ada sektor swasta, perusahaan gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini yang kemudian kita melihatnya bergerak dengan luar biasa, sangat pesat gitu ya. Jadi kalau kita lihat keuangannya misalnya gitu ya, pertumbuhan pembiayaan syariah gitu ya, sampai dengan bulan terakhir kemarin itu angkanya double digit ya. Bahkan angkanya sekitar 14%-an ya pertumbuhan perbankan syariahnya. Jadi itu bisa dikatakan double dibanding yang mainstream, yang konvensional di bawah 10 ya, pertumbuhan bank konvensional. Jadi ini larinya cepet nih ya, meskipun size-nya itu masih kecil tapi larinya sangat cepat. Jadi ini saya melihat dari sisi keuangan dan ini refleksi dari perkembangan di sektor realnya juga ya. Jadi kalau keuangannya cepat ya itu maka perkembangan di sektor real di ekonomi dan keuangan syariahnya, ekonominya itu juga bergerak dengan sangat cepat gitu. Itu Mas Radit ya. Yang berarti yang paling utama adalah kalau kita lihat indikator growth-nya aja udah double digit. Yeah. Berarti memang dari sisi masyarakatnya sendiri semakin melek dan terbuka ya. Iya, iya betul. Jadi memang sudah mulai ini sebenarnya
semangatnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya syariah itu sudah mulai meningkat, dan ini satu tanda yang sangat membanggakan ya dan mencerahkan bahwa kita yang mayoritas penduduknya itu muslim mestinya memang dari dulu harusnya ini menjadi satu sumber kekuatan ekonomi di Indonesia yang baru mestinya gitu ya. Dengan pertumbuhan kayak gitu berarti efeknya ke perekonomian nasional juga bagus dong ya Pak ya? Iya, mestinya dia akan menjadi pemicu ya kalau yang lainnya itu lesu gitu ya. Nah, kalau ini karena memang mengalami pertumbuhan yang sangat akseleratif, bisa menggeret gitu ya, bisa menggeret yang lainnya untuk bisa juga tumbuh secepat yang ada di ekonomi Islam ini. Jadi memang yang menarik dari perkembangannya ini harapannya jadi tumbuh besar dan tidak hanya di kota-kota besar ya, dan ini alhamdulillah nampaknya semangatnya juga di kota-kota provinsi-provinsi juga mulai ada geliat-geliat ini, dan ini kita sangat membanggakan lah dengan teman-teman di daerah juga gitu. Oke. Kalau saya sih berharap konsumsi domestik saya Pak yang berkurang. Artinya istri saya jangan belanja mulu gitu. Domestik banget itu Pak di rumah itu. Oke, kita langsung yang kedua ya. Iya Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ekonomi dan keuangan syariah ini kan dipercaya sebagai sumber perekonomian baru. Nah gimana nih untuk orang awam yang maksudnya ini bukan orang ekonomi, memahami maksud sumber perekonomian baru nih? Apa arti ekonomi syariah untuk ekonomi Indonesia tuh Pak? Ya, jadi kalau ibaratnya ini pesawat gitu ya, kalau selama ini kita terbang hanya dengan 2 motor gitu ya, 2 mesin, 2 engine kiri kanan, maka kalau kita mengatakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, kita punya mesin baru lagi di kiri di kanan itu nambah gitu. Nah, apa yang disebut dengan sumber pertumbuhan ekonomi baru ini dari banyak perspektif bisa kita lihat. Tadi dari sisi pelakunya ya, siapa sih kok pemainnya nih? Ya sebenarnya umat Islam ini kan di Indonesia begitu banyaknya gitu ya. Dan masalahnya memang belum bersatu sangat kuat gitu ya. Nah ini kalau dia bersatu sangat kuat akan berjamaah ini luar biasa kekuatannya. Nah salah satu yang kami juga sudah amati cukup lama itu adalah pesantren ya. Jadi Islamic boarding school ini menarik ya. Jadi pesantren ini ada sekitar 40 ribuan di seluruh Indonesia. Dan masing-masing pesantren katakanlah 1000 aja santrinya gitu ya. Padahal itu untuk pesantren-pesantren yang besar ya, mungkin saya sebut salah satunya di Lamongan, di Jawa Timur khususnya itu ya, di Jawa lah ya. Itu satu pesantren bisa 16.000 santrinya. Jadi kalau satu pesantren 1.000 aja tadi 40.000 udah 40 juta. Jadi size does matter ini ya. Jadi sisi pelaku dengan jumlah yang besar tadi ini dia akan menjadi satu tadi, dia mengkonsumsi, dia memproduksi gitu ya. Pesantren, kenapa pesantren gitu ya? Karena pesantren ini umumnya memiliki resources juga yang sangat besar. Apa itu resourcesnya? Minimal mereka punya lahan biasanya gitu ya. Dia mengelola lahan, dia didirikan di atas lahan yang mungkin juga wakaf gitu ya, dan luas-luas biasanya. Nah, ini selama ini lahan-lahan yang ada itu ya belum optimal lah digunakan. Nah kalau ini digerakkan, karena dalam Islam juga ada konsep kita harus membuat sesuatu tuh aset-aset tuh produktif gitu. Nggak boleh, kita tuh sebagai umat Islam nggak boleh nganggur, nggak boleh males gitu ya. Jadi kalau kita harus bekerja, harta harus mengalir gitu ya. Konsep-konsep maqasid syariah itu sangat baik sekali. Nah kalau ini digerakkan 40 ribu tadi, luar biasa tadi, size does matter, dari sisi volume luar biasa, dari sisi resourcesnya luar biasa. Jadi ini kalau semua kita gabungkan, ini akan menjadi tadi Mas, engine baru. Ya, tidak hanya sebagai mengkonsumsi, tapi juga dia memproduksi. Banyak kemudian pesantren-pesantren ini yang sekarang mulai bisa dengan program kemandirian ekonomi pesantren gitu ya. Dia bisa mandiri, bahkan tidak hanya mencukupi
kebutuhannya bisa kelebihan itu dijual keluar. Banyak yang kemudian sudah menjual produk-produknya tuh ke pasar modern, bukan lagi main pasar becek loh Mas. Karena produknya bagus, berkualitas, masuknya ke pasar-pasar yang modern gitu. Saya nggak sebutkan mereknya lah ya, tapi masuk ke sana dan itu sangat membuat tadi pesantren yang tadinya mungkin sangat bergantung kepada dukungan dari luar, pembiayaan dan sebagainya, sekarang malah bisa menghidupi, memberdayakan masyarakat sekitarnya. Dan ini kalau kita lakukan secara konsisten gitu ya, dan nanti kita bisa menggabungkan antara pesantren satu dengan yang lainnya menjadi satu ekosistem, wah ini kekuatan luar biasa dan membuat ekonomi kita lebih tahan terhadap macam-macam krisis gitu ya. Karena berangkat dari kekuatan diri sendiri. Gitu Mas ceritanya Mas Adit. Untuk perspektif lainnya Pak? Itu tadi dari subjek ekonominya ya tadi ya? Iya betul. Nah kalau yang lainnya memang kita tadi menggabungkan kekuatan sumber itu yang tadinya sendiri-sendiri, itu yang tadi membuat kita satu ekosistem. Ya kalau gampangnya kita pengen bikin bola salju lah, snowballing gitu ya. Jadi kalau satu kecil, kalau dia terus bergulir, kalau kita pernah lihat film-film kartun ya, snowballing makin lama makin besar dan itu menjadi suatu gerakan yang bisa menghancurkan bahkan dinding yang ada di gunung es misalnya gitu ya. Dan itu kekuatan yang luar biasa buat ekonomi kita gitu. Anak saya suka tuh Pak mainan Play-Doh Pak. Digulung-gulung sama dia Pak. Kecil. Iya lama-lama gitu jadi gede. Lama-lama ganggu tuh Pak. Lama-lama nyampur ya. Lama-lama saya jalan keinjek Pak. Suka ditaruh sembarangan soalnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak Arif, catatan karir Bapak nih Pak. Sudah malang melintang di bahasan ekonomi. Bagaimana cara Bapak, apalagi kan Bapak dari yang konvensional ya kalau nggak salah ya. Gimana cara shifting untuk menguasai ekonomi syariah gitu. Karena siapa tahu teman-teman yang nonton ini ya, penonton ini pengen tahu juga nih kan, banyak yang mungkin belum paham gitu soal ekonomi syariah supaya literasi di masyarakat tuh meningkat gitu. Apa tipsnya nih Pak untuk memahaminya? Ya memang salah satu yang saya alami ya, ternyata hidup itu selalu dinamis gitu ya. Dan selalu dituntut nggak pernah berhenti belajar gitu ya. Jadi alhamdulillah saya pernah menempuh pendidikan di luar gitu ya, kemudian bekerja juga di luar gitu ya, di beberapa negara, sehingga bisa juga mempengaruhi bagaimana perilaku orang di luar sana gitu ya, bagaimana makanannya paling nggak gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba masuk ke satu lingkungan yang begitu saya masuk saya mesti bagaimana gitu ya. Saya bukan berangkat dari santri gitu ya, tapi saya menyadari bahwa yakin betul pasti ada tujuannya ya Allah. Kemudian menerapkan saya di sini tuh ada tujuannya. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi kehadiran saya di sini adalah bagaimana membuat ekonomi syariah itu lebih mudah diterima di masyarakat dengan bahasa orang biasa seperti saya gitu ya. Sehingga ini yang kemudian memicu saya pribadi, saya harus belajar gitu ya. Saya harus belajar, maka nggak puas belajar di buku-buku, akhirnya saya belajar lagi, ngambil studi yang lebih tinggi lagi untuk mendalami ini, khusus memahami substansinya karena ternyata ekonomi syariah ini luas sekali gitu ya, luas sekali dan dimensinya itu menarik buat saya gitu ya. Setiap kali saya menemukan satu substansi tertentu, loh ini kan sebenarnya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini, rupanya dia meniru konsep yang ada di syariah ini gitu loh. Jadi ini ilmu udah sangat lengkap sebenarnya. Nah tinggal bagaimana mengkomunikasikannya keluar dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bagaimana saya mengejas diri, tentu balik lagi, barangkali saya termasuk orang yang senang belajar ya Mas Radit. Saya kebetulan lama sekali waktu masuk gabung di Bank Sentral itu di riset department, jadi memang ya orang peneliti mungkin maksudnya ya, kalau Rano Karno kan tukang insinyur, sidul ya. Iya. Saya kayaknya bakatnya memang bakat kayaknya neliti gitu ya, belajar gitu ya, nggak pernah berhenti dan alhamdulillah
itu kemudian memacu kita. Nah jadi ada yang begitu modelnya, tapi juga saya merasa kayak orang kecebur aja gitu ya, tiba-tiba diceburin, dijorokin lah gitu ke dalam sini, karena memang untuk salah beberapa hal kita harus langsung try and error gitu ya, langsung masuk dan langsung mendalami gitu. Dan alhamdulillah teman-teman banyak mendukung ya, jadi saya belajar juga lebih cepat gitu ya, ketemu dengan orang yang hebat-hebat dan menemukan berbagai isu pendalaman itu dengan lebih mudah. Jadi teman-teman yang baru belajar atau baru memahami ekonomi syariah sebenarnya nggak usah khawatir gitu ya, karena ternyata informasi yang ada di sini sangat luas dan menarik gitu ya, dan masih punya ruang untuk kita eksplor gitu ya, karena ahlinya belum banyak. Iya. Ya, ahli ekonomi keuangan syariah itu nggak banyak, ahli fikih mungkin banyak ya. Ya, jadi ahli-ahli yang tadi ustadz-ustadz yang mendalami Quran banyak, tapi yang menggabungkan itu dalam muamalah ya, dalam kegiatan transaksi bisnis dan seterusnya itu sedikit sebenarnya. Orangnya itu aja. Jadi menurut hemat kami, teman-teman adik-adik yang menonton yang ingin dalam ini kesempatan ya, mumpung ini baru tumbuh ya. Nanti ada suatu saat seperti kita juga pernah ngalami tahun 80-an misalnya Mas Radit ya, karena saya udah lahir duluan. Jadi saya mengamati bagaimana pada waktu itu kelangkaan bankers gitu ya. Bankers itu nggak ada, jadi orang membajak dari tempat lain, dan nanti suatu saat bisa jadi pada saat ekonomi syariah ini udah begitu besar, kelangkaan orang-orangnya gitu. Jadi orang nanti bisa tarik-tarikan, bisa aja rangkep-rangkepan ya. Mudah-mudahan ya gajinya jadi double juga kalau rangkep. Iya benar. Ini belakang pada ketawa tuh Pak. Iya. Pada ngarep. Pada mengharap soalnya didobelin gajinya. Siap. Kalau aku sih ngerasanya gini, mungkin karena tadi kabar baiknya kan pertumbuhannya juga sudah meningkat, bahkan di atas yang konvensional tadi Bapak bilang kan. Dan kayaknya persinggungan di kehidupan masyarakat sehari-hari ekonomi syariah ini juga semakin deket gitu. Apalagi soal makanan halal atau bank syariah itu kan udah mulai deket sama masyarakat. Jadi kayak kesempatan juga buat teman-teman yang dari dulu tuh cuma denger nih, tapi belum pengen tahu bener apa sih maksudnya gitu ekonomi syariah, ya bisa dengan ngikutin rangkaian yang kita udah bikin juga Pak. Kita udah ada 5 episode kemarin tuh juga bisa diikuti gitu, dan penyampaiannya juga enak-enak Pak. Iya. Saya juga ya? Iya, saya juga jadi kayak langsung mendapatkan pencerahan tuh Pak pulang dari sini ya, tiap kali ngobrol. Oke, kita langsung ke yang berikutnya. ISEF itu merupakan wakaf program dari Bank Indonesia Pak. Nah, sebenarnya ada apa aja di ISEF itu sendiri? Ya, jadi boleh dikatakan gini Mas, dalam 1 tahun ya, karena ISEF itu Indonesia Syariah Economic Festival itu kita selenggarakan setiap tahun gitu ya, dan ini tahun yang ke-10, jadi 1 dekade nih ya, Masya Allah ini luar biasa ya, dimulai di Jawa Timur, di Surabaya. Pada waktu itu ya bersamaan dengan penyelenggaraan salah satu konferensi Islam di sana. Kemudian kita juga tahu ya di Jawa Timur itu banyak sekali pesantren-pesantren yang besar dan pesantren-pesantren tua, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat fenomenal pada waktu itu. Nah sebenarnya ISEF ini akhirnya berevolusi menjadi ke-10 tahun ini, menjadi suatu event yang tidak hanya domestik Mas, tapi juga menjadi event internasional gitu. Skalanya sudah internasional gitu. Mungkin saya sempat melihat di Malaysia gitu ya, penyelenggaraan serupa seperti ini juga di negara lain, rasanya ini yang paling besar kalau menurut saya sedunia. Jadi kita bisa mengklaim bahwa penyelenggaraan Indonesia Syariah Economy Festival ini di Jakarta ini adalah yang terbesar sebenarnya di dunia sebenarnya ya, dari sisi luasan wilayah gedung yang kita pakai, kemudian kehadiran orang-orangnya di situ, keterlibatan pesertanya, aneka ragam kegiatannya itu luar biasa. Jadi dalam 1 tahun kita ingin seperti kalau kita
pergi ke pameran lah ya, Mas Radit dengan keluarga kan mau bentuk pameran macam-macam, pameran mobil atau pameran Jakarta Fair atau apa yang biasa di Jakarta, kita kan selalu datang ke situ itu ingin melihat apa sih yang baru gitu kan. Bener. Nah, jadi sama ISEF pun juga akan menyajikan, men-showcasingkan gitu ya, menyajikan, memamerkan, menunjukkan kepada umat Islam dan semuanya gitu ya. Kita menyebutnya 10 tahun menebar kebaikan karena kami meyakini Islam ini hadir itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Jadi ISEF ini hadir bukan hanya untuk Muslim, tapi ya non Muslim pun mudah-mudahan insya Allah dapat manfaatnya. Jadi apa yang baru gitu ya di sini nanti menariknya di ISEF tahun ini ya, kita menggandeng banyak pihak. Jadi yang sebelumnya menyelenggarakan sendiri-sendiri gitu ya kegiatan syariah seperti ini, ada fair di mana kecil-kecil gitu. Kita ajak, udahlah kita jadikan satu aja yang besar dan kita ramein sama-sama. Kita berjamaah nggak cuma sholat gitu ya, tapi untuk kegiatan ekonomi ini pun kita berjamaah juga supaya orang ya kalau Mas Radit belanja juga sama kan, pinginnya one stop shopping kan. Betul. Datang ke satu tempat dapat semuanya, dapat sayur, dapat beras, dapat ini. Nggak perlu kalau beli beras ke sono, beli alat untuk mandi di sana, misalnya kan jauh. Jadi harus dikumpulkan, akan memudahkan masyarakat. Jadi pertama tadi menggabungkan banyak pihak dan yang kita lakukan itu nggak cuma skala tadi ya domestik ya, tapi juga kita menghadirkan yang internasional. Kalau tahun lalu kita sudah mulai modest fashion ya, Mas Radit mungkin lebih paham lah dari saya mengenai fashion ya, karena sering jalan di catwalk kelihatannya ketimbang saya. Tinggi badannya nggak lulus Pak. Iya. Kalau saya udah kegemukan, dari awal udah nggak bisa. Jadi tahun lalu kita mendeklarasikan modest fashion yang kita sebut dengan Into Motion Fest, Pak. Jadi Indonesia International Modest Fashion Festival atau Fashion Week. Jadi ini kita deklarasi sebagai rujukan modest fashion dunia. Ya, karena belum ada. Kalau New York Fashion Show, Paris Fashion Week atau apapun itu kan untuk baju-baju yang mohon maaf yang biasa lah ya. Nah, kalau yang modest fashion yang muslim itu nggak ada. Nah, ini yang kita ingin dorong Indonesia sebagai pusat rujukannya. Tahun lalu kita sudah mulai, nah tahun ini tantangannya adalah bagaimana membuat ini lebih besar dengan menghadirkan desainernya itu bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar. Jadi ada total sekitar 10 atau 11 desainer dari luar. Ditambah desainer lokal, jadi sekitar 170-an, hampir 180 desainer yang akan memperagakan karya-karya yang terbaik dari mereka untuk modest fashion ini. Nah ini kita ingin nih sebenarnya mengangkat modest fashion atau Into Motion Festival ini menjadi kelas dunia. Kita sudah menghadirkan modest fashion ini yang Into Motion ini kemarin ya, sebelum puncaknya di ISEF ini adalah hadir di Dubai. Hadir di Korea, ya, hadir bahkan di Paris dan London pun sudah kita sambangi itu oleh, sehingga kita sudah masuk ke kalender event itu dan kita berharap seperti juga sirkuit Mandalika, Mas Radit. Jadi pingin kalender dari Into Motion Fest ini masuk ke dalam kalender event sirkuit untuk fashion internasional seperti orang jadi tahu oh kalau New York Fashion Week tuh bulan ini misalnya, kalau di Paris bulan ini, kalau Into Motion Fest pasti pelaksananya pada saat ISEF di bulan Oktober. Nah itu salah satu ikon yang kita akan dorong gitu ya. Juga yang lain ada, bahkan tahun ini pertama kali kita menyelenggarakan pertandingan chef halal internasional. Pertandingan chef halal. halal. Jadi chef-chef dari luar negeri pun ada nanti untuk makanan halal. Karena kita ingin mendorong kesadaran masyarakat pentingnya makanan yang halal dan thoyyib gitu ya. Dan aneka makanan itu mulai dari negara-negara yang hadir nanti
baik dari Asia maupun Eropa akan meramaikan berbagai macam kuliner yang bisa kita sajikan secara halal dan juga thayyib. Jadi ini bagian juga edukasi ya. Jadi selain masyarakat datang lihat apa sih kemajuannya yang sudah dicapai di syariah ini, juga bisa merasakan tadi, oh ternyata sebesar ini ya syariah itu bisa macam-macam gitu, nggak cuma makanan halal, ada fashionnya, ada yang lainnya termasuk bagaimana kami mendorong pesantren, ada digitalnya, oh ada juga ya syariah itu yang digitalnya dan seterusnya. Jadi mengenai fintech syariah segala macam ada di sana. Jadi kami berharap betul dari pelaksanaan yang 10 tahun ini memberikan gambaran kepada masyarakat di Indonesia dan dunia bahwa ekonomi syariah di Indonesia itu lagi berkembang, lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya, benar. Gitu ya. Iya, dan ini mungkin karena yang ke-10 dan 1 dekade, makanya ada, kalau bocorannya nih 62 kegiatan ya Pak, itu banyak banget. Dan mitranya ada 1.100 Pak, betul Pak? Betul. Berarti jadi, emang ini gede banget ya nanti ya event ini ya? Luar biasa, ini sepanjang hidup saya juga gitu ya, karena sebelum-sebelumnya kami pernah menyelenggarakan ya pertemuan dengan kepala negara, dengan kepala pemerintahan daerah gitu ya. Tapi ini adalah pertama kali kami juga mengorganize gitu ya, event yang sangat besar, kalau menurut saya sangat besar sekali. Skalanya tadi bukan hanya domestik tapi juga internasional. Jadi lembaga-lembaga Islam di dunia itu kami undang juga, dia mengadakan seminar, conference itu di sini, di acara ini. Jadi kita hadirkan ada International Hajj Conference gitu ya, ada yang kaitannya dengan halal gitu ya, dan macam-macam. Kita undang mereka untuk juga memanfaatkan forum ini gitu ya, untuk sama-sama silaturahmi dan juga menghasilkan sesuatu yang konkret gitu ya. Jadi ada beberapa, biasanya kami di ISEF itu ada sesuatu yang kita launching gitu ya. Nah untuk tahun ini minimal ada 2 yang sedang kami siapkan, mudah-mudahan ini nanti bisa nambah lagi ya. Tapi paling tidak ada 2 hal itu yang sedang kami siapkan untuk kita launching. Baik itu kaitannya dengan bagaimana kita menggabungkan, kalau yang menarik nih Mas Radit, karena saya juga baru belajar juga ya, di syariah ini ada di keuangannya itu 2 hal ya besar. Yang pertama keuangan komersial dan yang satu lagi yang sosialnya. Nah ini bagaimana kita yang di keuangan sosial ini ada yang kita kenal zakat gitu ya, yang sifatnya wajib ya. Orang kalau ngumpulin harta, kamu kan di Islam itu memang maqasid syariah itu mengatakan ya antara lain janganlah menumpuk harta ya gitu. Karena kalau kamu menumpuk harta dipaksa dipajekin dengan zakat gitu. Kamu harus keluarin zakat itu. Karena itu pada prinsipnya memang harta itu harusnya mengalir. Nah kalau harta itu mengalir dari kita ke orang lain, kita beli apa gitu ya, itu ekonominya bergerak kan. Dengan bergerak itu ekonomi tumbuh. Jadi memang bagus sekali konsepnya di Islam ini gitu ya. Nah tadi balik lagi, ada keuangan sosial itu ada zakat, ada yang lainnya, termasuk wakaf yang sifatnya sukarela dan seterusnya, infak dan sebagainya. Bagaimana ini kita jadikan satu dalam satu platform sehingga kita punya informasi, orang dengan mudah nanti istilahnya dengan kekuatan 1 jari aja kamu bisa masuk surga gitu. Karena dengan bersedekah kamu bisa mengantarkanmu ke surga gitu. Ya, itu salah satu bocoran yang mungkin di launching ya. Betul. Siap. Kita lanjut ya Pak ya. Ya. Nah apa ini yang mau disampaikan kepada masyarakat nih? Kita udah lihat ISEF 10 tahun. Masyarakat tuh apa yang mau dipesan, apa itu Pak? Iya, jadi ingin menunjukkan sekali lagi hal-hal baru yang sudah kita capai. Kalau nanti ada island-island gitu ya, kami juga menyajikan bagaimana pesantren yang selama ini dianggap mungkin pasti kayak gitu kondisinya lah, oh ya sarungan, paling orang-orangnya begitulah. Ternyata kita akan tunjukkan banyak sekali pesantren-pesantren sekarang yang sudah memiliki kemandirian ekonomi gitu ya. Nah itu yang kita ingin tunjukkan, bagaimana mereka menjadi sumber kekuatan baru yang perlu kita jaga. Nah itu satu hal yang ingin merubah mindset sebenarnya, bahwa syariah itu
seperti ini gitu loh ya. Jadi kalau selama ini kesannya kumuh, kesannya jelek gitu ya, kemudian males dan sebagainya, kita akan ubah dengan tampilan ISEF nanti yang mudah-mudahan kalau Anda datang tidak artinya membuat Anda bangga, saya sebagai orang Islam saya bangga ini lihat seperti ini gitu, bahwa banyak sekali capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita, baik itu pesantren, baik itu nanti pelaku usaha syariah yang bisa bikin modest tadi, yang bisa masak tadi gitu ya, dan juga diramaikan banyak hal, juga ada edukasinya Mas Radit. Jadi ini memang pertemuan ataupun acara ini gado-gado sebenarnya. Ada yang showcase tadi, tapi juga ada edukasinya. Bagaimana kami juga terus meningkatkan literasi. Ya kalau Mas Radit tahu, Pak Wapres kan ingin kita menjadi pusat industri halal dunia. Bagaimana caranya kalau kita literasi masyarakat itu masih belum terlalu tinggi ya. Katakan sekarang angkanya sekitar 23,3. Artinya apa? Dari 100 orang hanya 23 yang paham gitu. Nah ini masih 70 atau 80 orang ini mestinya yang harus kita dorong terus literasinya dan juga menjadi lebih paham dan akhirnya mau mengubah behaviornya. Jadi nanti dengan berbagai kegiatan kita ya, showcasing, orang menjadi bangga, oh ternyata bisa seperti ini ya gitu ya. Kemudian edukasi literasi, mudah-mudahan dengan begitu orang akan mengubah gaya hidupnya, lifestyle halalnya itu muncul, orang jadi oh kalau gitu saya yakin ya ternyata produk perbankan syariah itu udah jauh lebih maju. Kalau dikenal kayak teknologinya terbelakang, mahal dan sebagainya, akan berubah gitu dengan melihat berbagai hal ini. Mudah-mudahan seperti itu Mas. Jadi nanti ujungnya kita berharap dengan melihat ini semua mengubah behavior ya. Orang menjadi lebih halal, lifestyle-nya lebih tinggi gitu. Kurang lebih. Potensinya tuh banyak banget yang belum teredukasi ya berarti ya Pak ya. Kalau tadi kita lihat kan di atas 70% tuh. Berarti kan mudah-mudahan ISEF ini dari tahun ke tahun bisa ngebantu masyarakat untuk lebih memahami ya Pak ya. Betul. Kan situ kan. Ya. Jadi itu caranya memang kita nggak berhenti Mas ini. Makanya tadi disebut di awal wakaf ya. Wakaf itu kan sesuatu yang kita berikan dari Bank Indonesia kepada umat Muslim di Indonesia gitu ya. Nah untuk yang baru nih Pak, 10 tahun ISEF, apa nih yang ada yang keterbaruan apa nih Pak? Ya tadi kalau saya sudah sedikit sampaikan di awal ya, jadi yang berbeda kali ini tuh kita nggak jalan sendirian gitu ya, tapi menyelenggarakannya bersama-sama. Ada salah satu penyelenggara juga namanya Halal Expo Indonesia, dia gabung dengan kita gitu ya, yang tadinya menyelenggarakan di tempat yang tersendiri. Kemudian yang juga menarik di dalam pertemuan ISEF kali ini itu ada berbagai kompetisi baru ya, dan kami memberikan ruang itu kompetisi dalam kaitannya dengan ekonomi syariah tadi ya. Ada kompetisi yang halal chef tadi, yaitu kompetisi Pak nanti. Jadi siapa nanti yang juaranya ada di situ. Kompetisi dikaitkan dengan teman-teman yang SMA sederajat ya, itu juga ada di situ. Kemudian itu tentu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi keuangan syariah ya. Ada yang kaitan dengan madrasah dan seterusnya juga ada. Bahkan ada bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian Agama khususnya itu menyelenggarakan pertandingan untuk sains gitu ya, robotik gitu ya. Dan juga itu yang menarik adalah dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA, dan itu tumplek-plek di acara ini juga gitu ya, proses seleksinya. Dan ini yang kemudian mudah-mudahan membuka, karena sekolah tadi ya itu menjadi generasi penerus ke depan. Jadi mereka melihat oh seperti ini ya, syariah itu ternyata sangat bagus gitu ya, sangat megah gitu ya, dan membuat mereka menjadi bangga dan lebih antusias untuk terus mengembangkan ilmunya, pemahamannya dan seterusnya terkait dengan ekonomi syariah. Nah, jadi melibatkan banyak pihak, kemudian melibatkan banyak kegiatan baik domestik maupun luar, kita sudah melakukan di ISEF kali ini. Dan ini kalau boleh cerita termasuk engagement ya.
bagaimana kami melakukan community engagement. Jadi akan ada fun walk di hari Minggu supaya nanti masyarakat juga lebih banyak yang terlibat, menjadi acara keluarga lah, bisa memanfaatkan di acara ini. Terus ada tablik akbar juga ya Pak ya. Dan talk show yang ada banyak komunitas yang juga akan terlibat di dalamnya Pak ya. Tadi yang talk show itu kami fokuskan pada edukasi literasi pada topik-topik tertentu. Dan mudah-mudahan dalam penyelenggaraan selama 25 sampai 29 itu cukup banyak slot ya. Ada berapa ya? 14 atau 17 slot untuk talk show ya. Jadi banyak sekali topik yang bisa kita sajikan di sana, mulai dari pemahaman tentang ekonomi, keuangan gitu ya, termasuk bagaimana kita membuat termasuk fashion tadi, bagaimana menggunakan untuk wanita barangkali tertarik ya, menggunakan make up ya, itu juga menjadi sesuatu yang daya tarik barangkali untuk bisa hadir gitu. Bawa anak-anak boleh Pak? Boleh, itu kan sifatnya umum dan memang khusus untuk acara itu. Kalau dari hari Rabu sampai hari Kamis itu banyak acara conference-nya gitu ya, yang agak serius gitu ya. Tapi begitu Jumat, Sabtu, Minggunya itu lebih pada family sebenarnya. Jadi ada lomba anak-anak udah pasti ada di situ ya. Kemudian lomba-lomba memasak itu finalnya di Sabtu Minggu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu, para hadirin semuanya ya, teman-temannya Mas Radit kalau mau hadir. Saya mau bawa anak saya, tapi anak saya kalau ngambek suka jadi helikopter di lantai gitu Pak, muter-muter dia. lagi umur ya Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari sisi ekonomi syariah Indonesia nih, keterbaruan apa yang terjadi di lembaga pemerintah nih Pak dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah ini? Iya, jadi di awal tahun kan kita mengetahui ya, pemerintah sudah mengesahkan tentang undang-undang untuk pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan ya, kita sebut undang-undang P2SK gitu ya. Dan yang menarik dari undang-undang ini itu tidak ada yang sifatnya negatif terhadap ekonomi keuangan syariah. Jadi justru memberi ruang berkembang lebih besar, khususnya yang terkait dengan perbankan ya. Jadi perbankan syariah itu dengan undang-undang ini dimungkinkan membuka investment account. Jadi salah satu produk keuangan yang nanti bank-bank itu bisa kemudian menarik investasi ya kepada produk-produk yang produktif, jadi kepada proyek-proyek produktifnya. Nah ini sedang dilakukan kajian oleh kami bersama juga dengan OJK, dengan otoritas terkait ya, kementerian juga. Dan mudah-mudahan sebentar lagi bisa dilakukan piloting gitu ya, piloting sebelum akhirnya nanti kita implementasikan di Indonesia. Yang kedua itu kaitannya dengan peran bank sebagai nazir wakaf uang. Nah ini juga menarik Mas Radit. Jadi kalau sebelumnya bank itu hanya mengumpulkan orang kalau mau wakaf uang gitu ya, tunai dia bisa kumpulkan dari rekeningnya itu ditransfer ke bank, bank nanti ngumpulin sebentar kemudian dikasih kepada nazir yang ada. Nah tapi sekarang sebenarnya dibuka ruang bank itu juga berfungsi sebagai nazir, jadi dia bisa ngelola dan dia bisa mendistribusikan uang itu, wakaf itu kepada sesuai dengan permintaan dari yang investornya gitu ya, kepada ini bilang mau dikasih kemana ini, nah, itu dia bisa langsung menyalurkan gitu. Nah itu menjadi kekuatan baru sebenarnya nanti, karena kalau kita lihat di negara lain ya, tetangga kita Singapura aja gitu yang kecil itu banyak sekali tanah-tanah yang dibangun properti itu di atas tanah wakaf gitu. Gimana caranya? Ya itu tadi, dikumpulkan tadi, diorganize tadi. Nah, hal ini kalau bisa dilakukan di Indonesia, betapa banyak tanah-tanah wakaf yang biasanya hanya untuk 3M, Pak Radit. Masjid, makam gitu ya, atau
madrasah. Jadi hanya digunakan untuk itu, bisa kita kemudian kembangkan. Tidak hanya itu, tapi bisa di atas tanahnya kan nggak hilang. Tanahnya ini di atasnya dibangun rumah sakit misalnya. Nah ini hal-hal ini yang kita dorong, seperti di Mekah kalau pernah umroh atau haji, itu di depan Masjidil Haram itu ada bangunan hotel yang di atasnya ada jamnya itu kan juga dibangun atas tanah wakaf. Jadi banyak sekali tanah-tanah yang tadinya belum diproduktifkan itu bisa produktif dengan menggunakan tadi. Nah, uang untuk membangunnya dari mana? Nah itu salah satunya tadi, dengan kemungkinan bank bisa mengelola sebagai nazir wakaf uang, maka ini mimpi ini nggak lama mestinya bisa kita wujudkan. Jadi hal-hal itu Mas Radit ya, artinya semakin banyak ruang-ruang untuk bisa terus berkembang syariah di Indonesia. Gitu. Oke, wah perkembangannya nih menarik banget ya, Pak ya. Nah demikian Sobat ISEF podcast kita kali ini. Dan terakhir kita doain penyelenggaraan ISEF tahun ini lancar Pak, amin. Amin ya. Memberikan manfaat bagi semua orang dan juga mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia demi ekonomi Indonesia yang lebih maju. Nah kalian juga jangan lupa ya, buat yang nonton datang langsung aja. Dari tadi kita udah ngobrolin, udah kebayang kegiatannya bakal seru banget. ISEF 2023 itu akan diadakan tanggal 25 sampai 29 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center. Nah, aku baru mau nanya harganya, Pak. Ternyata ini acara gratis ya, Pak ya. Wakaf ini jadi gratis. Gratis loh, semua orang boleh datang. Kegiatannya banyak banget. Silakan aja 25 sampai 29 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center. Kalau mau tahu informasi soal acara kegiatannya, tadi kan kita bicara banyak nih kegiatannya ya. Kalau misalnya mau tahu apa aja, bisa lewat media sosial ISEF di bawah ini nanti ada di sini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak sudah datang hari ini. Salam ISEF 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.